Halo, bertemu lagi dengan saya Ana di channel saya Ana Werda Buntarot. Semoga Tuhan semesta alam memberikan energi perlindungan, keberlimpahan, kenyamanan, ketentraman, kesehatan, lahir maupun batin. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video saya, yang sudah dukung channel saya, dan semoga channel ini bisa bermanfaat untuk orang banyak ya. Kemudian mohon maaf nanti dalam reading sesekali saya akan mengalami sendawa. Hal itu biasa terjadi saat saya terkoneksi dengan energi. Kali ini kita akan melakukan pembacaan untuk pilih kartu ya. Biasa saya bikin konten untuk pilih kartu, kurang banyak yang menyaksikan ya. Semoga kali ini teman-teman berkenan untuk menyaksikan dan bermanfaat tentunya untuk teman-teman ya. Untuk pilih kartu kali ini adalah bersifat umum dan tidak berbatas waktu. Artinya kapanpun teman-teman menyaksikan video ini, saat itu juga berlaku untuk teman-teman. Ada pesan untuk teman-teman. Dan saya sampaikan untuk teman-teman yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor WA yang ada dalam deskripsi video ini ya. Tema pilih kartu kali ini adalah jalan kesuksesanmu. Yang dimasukkan di sini adalah kira-kira jalan apa nih yang akan membuat kamu sukses gitu ya. Jadi saat memilih kartu, tenangkan diri dulu ya. Posisikan kamu dalam posisi yang tenang. Kemudian fokus pada temanya jalan kesuksesan ya. Dan boleh apabila ingin memejamkan mata boleh ya, biar lebih tenang ya. Kemudian ikuti kata hati mau milih yang mana ya. Kita akan lihat untuk pile-nya, ada 3 pile di sini. Ada 3 kartu ya di sini. Yang pertama sebelah sini ya untuk kartu pilihan pertama, kemudian kartu pilihan kedua, dan kartu pilihan ketiga. Silahkan untuk fokus dan pilih salah satu dari ketiganya. Kartu pertama, kedua, dan ketiga ya. Silahkan saya beri waktu untuk beberapa saat untuk memilih. Ya, kita mulai untuk readingnya terlebih dahulu ya. Untuk pile pertama atau kartu yang pertama. Kita lihat jalan kesuksesanmu apa ya. Kira-kira oke. Kamu akan sukses apabila bisa dikatakan kamu jauh dari keluarga ya. Mungkin merantau ya. Saat kamu merantau, mencari jalan kesuksesan di luar kota, bukan berarti merantau meski harus keluar pulau ya, artinya jauh dari tempat tinggalmu ya. Dan kamu juga mungkin akan berjauhan dengan orang-orang tersayang, dan itu akan membuat kamu sukses di sana ya. Dan juga ini akan membawa kamu sebuah keyakinan semakin mantap dalam menjalani kehidupanmu, semakin banyak pengalaman yang kamu dapatkan dalam perjalanan suksesmu kali ini. Untuk kamu yang memilih kartu pertama, yang kemungkinan kesuksesan akan kamu rasakan saat kamu memutuskan untuk berjauhan dengan tempat tinggalmu ya, atau orang-orang yang kamu sayang ya di sini ya. Kemudian kita lihat untuk seperti apa ya nanti jalan kesuksesanmu itu seperti apa. Kita lihat ya untuk kartu yang pertama ya, yang milih kartu pertama, kita lihat kesuksesanmu akan seperti apa nantinya. Thank you. Ya, yang pertama adalah kamu akan memiliki keyakinan bahwa kamu bisa sukses dengan kemampuan kamu sendiri ya. Kamu akan ada peningkatan cukup besar dalam kemampuan kamu, dalam keyakinan kamu untuk mau sukses ya. Ada keyakinan untuk saya harus segera berjalan bergerak ya. Kamu punya tekad nih dan langsung untuk bergerak ya. Tidak lagi ragu-ragu, dan kesuksesan kamu di sini memang cenderung pada diri kamu ya. Memang
sangat tergantung dengan kemampuan dan tekad kamu. Selanjutnya apalagi bagaimana kesuksesanmu akan terjadi ya. Oke. Mungkin sebelumnya akan ada sebuah perasaan yang stres ya, depresi, karena itu tadi ya beberapa hal yang ternyata kamu belum bisa merasakan ketenangan sesuai dengan apa yang kamu inginkan mungkin ya. Aku tuh pengen dekat dengan keluarga misalkan, tetapi ternyata kenyataannya kamu mendapatkan jalan untuk ya kehidupan selanjutnya kamu harus berada jauh dari keluarga, dan itu cukup membuat kamu stres ya, membuat kamu depresi dan bahkan tidak betah rasanya gitu ya. Selanjutnya seperti apa lagi? Ya. Iya. Ada kekecewaan juga mungkin ya di sini. Mungkin dalam hal asmara juga kamu merasakan kekecewaan yang teramat sangat ya. Dalam hal kehidupan ada banyak kekecewaan yang akan kamu rasakan, karena mungkin juga beberapa mungkin ada yang LDR ya, yang masih berpasangan gitu, itu juga akan membuat kamu terluka nanti, karena hubungan LDR pun tidaklah mudah ya apabila masing-masing tidak bisa mengendalikan diri dalam berkomunikasi, tidak terjalin dengan baik, atau ketidaksabaran dalam berjauhan ya, yang biasanya mungkin dekat bersama ternyata kamu tidak ada atau tidak sebanyak kemarin-kemarin waktu untuk bersama ya. Jadi ada kekecewaan dalam asmara juga di sini aku lihat. Selanjutnya apa yang sebaiknya kamu lakukan ya? Untuk yang memilih kartu pertama. Thank you. Ya, meskipun bebannya tidak ringan ya, bebannya sangat berat, tapi kamu harus tetap berjalan. Yakinlah bahwa semua perjuangan kamu akan berakhir dengan kebahagiaan. Yang sebaiknya kamu lakukan ya pikul beban itu, tanggung jawab kamu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan, dan yakin bahwa semua yang memang diperuntukkan untuk kita pastinya akan terjaga dengan baik. Tuhan akan menjaga dan nantinya akan bisa bersatu bersama dan sesuai dengan pengharapan kita ya. Selanjutnya apalagi yang sebaiknya dilakukan? Thank you. Ya. Sabar ya. Sabar untuk menjalin merajut masa depan ya. Memang perlu untuk ketelatenan, perlu kesabaran, dan ada baiknya memang kamu harus sering untuk bangun pagi ya. Bangun merasakan udara pagi, merasakan hangatnya udara di pagi hari ini sangat membantu untuk kamu bisa bersemangat ya, melihat situasi di pagi hari. Banyak orang beraktivitas ya, kayak misalkan saya suka pagi-pagi tuh biasanya kalau ke pasar ya, banyak orang sibuk, banyak orang bersemangat untuk mencari uang, penghasilan untuk kehidupan sehari-hari mereka, dan itu membuat kita juga bersemangat untuk menjalani hidup ya. Selanjutnya apalagi? Satu lagi yang sebaiknya dilakukan, oke? Ya. Yang sebaiknya dilakukan selanjutnya adalah kamu diminta untuk punya tekad yang kuat ya, untuk mengumpulkan, rajin menabung, rajin untuk menyisihkan berapapun pendapatan yang kamu miliki untuk persiapan di masa mendatang, karena kamu di sini juga akan menjadi seseorang yang berkelimpahan secara finansial nantinya. Jadi tekadmu harus kuat ya. Mulailah untuk melatih diri untuk disiplin dalam menyimpan, dan sesuaikan kebutuhan ya, pengeluaran sesuaikan dengan kebutuhan. Nantinya kamu akan bisa melakukan apapun dengan kemampuan finansial yang kamu miliki, dan kemampuan finansial kamu nantinya akan sangat melimpah ya, akan sangat besar gitu, akan bisa jadi orang kaya raya ya. Diaminkan ya untuk yang memilih kartu yang pertama ya. Kemudian yang sebaiknya tidak dilakukan untuk kamu yang memilih kartu yang pertama adalah jangan terlalu lambat ya gerakannya ya. Gerakannya tuh jangan terlalu lambat. Segera bergerak, jangan terlalu aku memang kayaknya udah segini-gini aja gitu. Aku memang kayaknya
ya udah diberikan seperti ini doang gitu. Jadi itu akan malah eh, menghambat ya energi kesuksesan kamu dan juga menghambat semangat kamu untuk maju ya. Kemudian yang sebaiknya tidak dilakukan untukmu yang memilih kartu pertama, thank you. Ya maaf ya, sendawa ya. Selanjutnya yang memilih kartu pertama yang sebaiknya tidak dilakukan di sini adalah kamu tuh jangan cepet bosen ya. Diminta jangan bosenan gitu ya. Jangan pas mood awal-awal aja kemudian nantinya melempem, nantinya tidak bersemangat lagi. Ada kebosanan, ada kejenuhan. Dan ini akan menunda keberhasilan kamu ya untuk kamu yang memilih kartu yang pertama. Karena harus memang betul-betul telaten ya. Telaten tapi jangan gerak lambat, maksudnya di sini adalah jangan menunda-nunda gitu. Ayo lakukan gitu. Dan jangan gampang bosen, harus betul-betul bertekad untuk berhasil. Kemudian yang sebaiknya tidak dilakukan selanjutnya adalah jangan merasa paling ya, jangan merasa kamu yang paling baik, kamu yang harus diutamakan gitu. Itu nanti malah akan merugikan diri kamu sendiri, kamu susah untuk maju, susah untuk melihat kesempatan dan peluang yang ada ya. Jadi ikuti saja alurnya, lakukan saja sesuai dengan seharusnya, nanti kamu akan sampai kepada kesuksesannya. Kemudian bidang yang perlu diperhatikan di sini, oke. Ya. Bidang yang perlu diperhatikan adalah kamu tuh akan mendapatkan sebuah keberhasilan dalam karir, usaha, dan hubungan kamu ya. Maka tekadmu harus kuat, harus jalin kerjasama yang baik dengan orang-orang yang memang kamu sehari-hari berinteraksi ya. Karena nantinya akan ada sebuah perayaan yang membuat kamu bahagia di sini. Kemudian apalagi bidang yang perlu diperhatikan ya untuk kamu. Ya, kamu harus lebih peka ya, lebih peka, sensitif, lebih memperhatikan orang-orang sekitar, memperhatikan rekan-rekan kerja kamu, memperhatikan partner bisnis kamu, memperhatikan mungkin karyawan kamu, memperhatikan pasangan kamu dan keluarga kamu. Jadi kepekaan dalam hati kamu harus terus ditingkatkan ya. Karena lebih dengan kepekaan ini kamu bisa melihat nih peluang-peluang yang bisa membawa kamu kepada kehidupan yang cemerlang ya. Selanjutnya, bidang yang diperhatikan selanjutnya. Ya. Tanyakan ke dalam diri ya, ke dalam hati. Selalu gunakan hati pada setiap apa yang ingin kamu pilih, apa yang ingin kamu kerjakan ya, agar semuanya menjadi nyaman sesuai dengan pengharapan kamu. Selanjutnya pesan dari semesta ya. Untukmu yang memilih kartu yang pertama. Thank you. Ya. Jangan bosenan ya, harus jaga kestabilan emosi kamu ya. Emosi kamu tuh harus dijaga. Mood kamu harus dijaga. Jangan jangan pas kamu awal-awal aja menggebu-gebu dan saat ada hal yang mungkin membuat kamu sedikit tertunda atau sedikit terkendala terus kamu menyerah dan tidak mau melanjutkan ya. Karena kesuksesan pasti berproses ya. Apalagi misalkan kamu jauh dari keluarga, jauh dari orang-orang yang tersayang, itu juga cukup mengganggu ya. Tetapi ingat tekadmu yang kuat ya, harus kuat tekadmu. Ada sebuah kesuksesan besar menantimu ya. Kemudian pesan malaikat penjaga untuk kamu yang memilih kartu pertama, thank you. Ya, maaf. Ya, sekaranglah waktunya untuk menunjukkan diri, mengutarakan pendapatmu ya, agar kamu bisa menentukan ya, membawa diri kamu pada sebuah keberhasilan.
tunjukkan bahwa kamu mempunyai kemampuan, tunjukkan bahwa kamu mempunyai pendapat yang bisa membawamu pada kesuksesan. Karena kesuksesan diri kamu adalah datangnya dari diri kamu sendiri ya. Seperti itu untuk yang memilih yang memilih kartu pertama ya, karena cuma satu ya, bukan tumpukan ya. Sekarang kita lihat untuk yang memilih kartu kedua ya. Kita bereskan dulu. Untuk kamu yang memilih kartu kedua, kita buka di sini ya. Oke. Yang memilih kartu kedua, kesuksesanmu, jalan suksesmu adalah dari karirmu saat ini, pekerjaanmu saat ini, apa yang kamu tekuni saat ini. Itu akan menjadi jalan untuk kamu sukses ya. Untuk kamu menjadi seorang yang berhasil nantinya. Apa yang sedang kamu jalani, karir atau usaha di saat sekarang, itulah yang akan membawamu pada kesuksesan ya. Jadi ada baiknya untuk saat ini kamu yang memilih kartu kedua tetap teguh ya, tetap menjalani apa yang sudah kamu jalani selama ini, karena dari sanalah kesuksesanmu akan didapat ya. Kemudian kita lihat untuk bagaimana ya proses kesuksesanmu ke depannya nantinya. Proses kesuksesanmu seperti apa? Kita lihat untuk kamu yang memilih kartu kedua. Thank you. Ya. Ada sebuah perjalanan penting yang akan kamu lakukan. Perjalanan bisnis, perjalanan pekerjaan, atau perjalanan yang menentukan hal penting dalam kehidupan kamu akan kamu lakukan di sini ya. Perjalanan yang cukup jauh, bisa keluar daerah, keluar negeri juga bisa, beberapa ya. Kemudian bagaimana lagi jalan kesuksesanmu di sana? Ya, mungkin beberapa hal yang sudah kamu lewati dalam karir kamu selama ini membuat mentalmu semakin kuat, semakin berani, semakin mapan dalam menapaki hari-hari ke depan. Apalagi dengan adanya sebuah perjalanan yang mungkin ini sangat penting dalam kehidupan kamu, yang makin membuat kamu tahu bagaimana lebih ahli lagi dalam menghadapi kehidupan ya. Karena mentalmu di sini sudah diasah dengan beberapa cobaan, ujian yang cukup berat. Selanjutnya seperti apa lagi? Thank you. Oke. Nantinya kamu merasa tenang ya, merasa ada sebuah ketenangan, kenyamanan ya dalam diri kamu. Kayaknya kamu sudah bisa menaklukkan diri sendiri gitu, perasaan kamu kayak gitu ya. Kamu sudah bisa menguasai diri sendiri, baik itu emosi kamu ya. Setiap kamu marah, sedih dan sebagainya, kamu bisa mengantisipasinya sehingga kamu tidak sampai melakukan hal-hal yang merugikan diri kamu sendiri ya. Kamu akan lebih mapan secara emosional di sini ya. Selanjutnya untuk yang sebaiknya dilakukan. Thank you. Ya. Yang sebaiknya dilakukan di sini adalah kamu harus betul-betul menjaga apa yang sudah kamu miliki selama ini. Kamu harus betul-betul memegang erat apa yang sudah menjadi milikmu, yang sudah dipercayakan kepada kamu. Karena tanggung jawab kamu tentang apa yang sudah dipercayakan, yang sudah diberikan, itu akan makin menarik kepercayaan Tuhan kepada kita, kepada kamu ya. Sehingga kamu dimudahkan dalam langkah-langkah untuk menuju keberhasilanmu. Kemudian sebaiknya dilakukan apa lagi? Ya, kamu harus rajin untuk melakukan komunikasi dengan lingkungan sekitar ya, dengan orang-orang sekitar, bersosialisasi, ikut kegiatan-kegiatan yang memang diadakan dalam lingkungan kamu ya, baik lingkungan kerja, lingkungan tempat tinggal ya, dengan kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan orang-orang sekitar kamu. Ini akan sangat membantu untuk diri kamu lebih paham bagaimana menjalani kehidupan, dan pasti akan dapat tuh pengalaman-pengalaman yang bisa membawa kamu
pada kesuksesan, meskipun hal itu hal kecil ya. Saat kita berinteraksi dengan orang-orang dengan berbagai macam karakter, maka kita akan makin memahami kehidupan, berhati-hati dalam menjalani kehidupan, dan pastinya berbenah ya. Selanjutnya yang sebaiknya dilakukan untuk kamu yang milih kartu kedua ya, kamu harus seimbangkan diri ya, menyeimbangkan diri, harus selalu penuh dengan pertimbangan kira-kira ini bagaimana kalau saya lakukan, harus penuh dengan perhitungan ya kalau saya bilang dalam menentukan arah atau mengambil langkah agar kehidupanmu selalu seimbang ya. Kehidupanmu selalu seimbang dalam artian aman, nyaman dalam kehidupanmu, sehingga kamu pun lebih nyaman dalam menjalani kehidupannya. Kemudian yang sebaiknya tidak dilakukan, thank you. Yang sebaiknya tidak dilakukan adalah jangan terlalu mudah menyimpulkan ya, atau berpikir terlalu kekanak-kanakan di sini ya. Jangan terlalu berpikir terlalu bahwa apa-apa tuh dibikin mudah gitu, dibikin gampang gitu. Jangan ngegampangin ya, kalau saya bilang jangan ngegampangin apapun, harus penuh hati-hati. Jangan lengah ya. Kamu pikir kamu bisa melakukan 1, 2 atau 3 pekerjaan sekaligus ya. Jangan seperti itu. Fokus saja dengan apa yang sedang kamu jalani saat ini, sehingga benar-benar kamu bisa mengerahkan semua tenaga dan pikiran kamu untuk mencapai kepada kesuksesan. Kemudian yang sebaiknya tidak dilakukan, satu lagi ya. 2 lagi ya. Oke, sorry. Ya, yang sebaiknya tidak dilakukan di sini adalah jangan terlalu mengharap hal yang belum pasti ya. Jangan terlalu senang dulu padahal itu belum tentu kejadian gitu. Jangan terlalu mengharapkan hal yang belum tentu terjadi, yang akan membuat kamu hanya kecewa dan kecewa lagi, malah akan mengendorkan semangat kamu untuk terus berjuang ya. Jalani saja ya, serahkan kepada Tuhan ya. Kemudian apalagi yang sebaiknya tidak dilakukan? Thank you. Ya. Jangan terus, mungkin saat ini belum ada gambaran atau belum ada perkembangan baik dalam karir kamu mungkin, atau usaha kamu, atau hal lain dalam kehidupan kamu. Tetapi ingatlah bahwa kamu harus yakin dengan keberhasilan yang akan kamu capai. Tapi meskipun belum secepatnya kamu rasakan, kamu jangan terus masa bodoh ya, atau bodoh amat dengan lingkungan, dengan apa yang ada di sekeliling kamu, sehingga kamu pun untuk memacu diri semakin maju pun kurang semangat gitu ya. Itu harus betul-betul dirubah. Jangan sampai kamu bersantai ya, terlalu santai, terlalu mungkin kurang bersemangat atau malas ya, yang akhirnya bisa merugikan diri kamu sendiri. Kemudian bidang yang perlu diperhatikan ya. Thank you. Bidang yang perlu diperhatikan adalah kamu diminta untuk fokus, maka nantinya kamu akan dapat nih ide-ide bagus, ide-ide kreatif yang akan memajukan karir kamu, pekerjaan kamu, usaha kamu, ataupun hal lain dalam kehidupan yang ingin kamu capai di sini ya. Kamu akan banyak, bahkan kamu udah punya sih beberapa ide-ide kreatif untuk memajukan kehidupan kamu, cuma memang kamu belum berani untuk mengungkapkan mungkin ya. Simpan, ada baiknya mungkin dicatat ya ide-ide bagus itu, walaupun belum langsung dituangkan, langsung dicatat saja dulu, nanti ada waktunya untuk bisa menuangkannya secara nyata ya. Kemudian bidang yang perlu diperhatikan selanjutnya, thank you ya, berbagi ya, diminta berbagi untuk orang-orang yang membutuhkan ya, sedikit
dari penghasilan kamu sisihkan dan bagikan kepada orang yang membutuhkan, karena ini juga akan memperlancar ya sumbatan-sumbatan energi negatif, sehingga pergi, hilang, dan berganti jadi energi positif dari banyak doa dari orang yang kita sudah bantu ya. Selanjutnya apalagi yang bidang diperhatikan ya, bidang yang harus kamu perhatikan. Ya, sering sharing ya, sering ngobrol dengan orang yang mempunyai keahlian atau kemampuan ya. Ya memang resonate dengan harus sering bersosialisasi ya, sering sharing, manfaatkan kegiatan sosial kamu untuk saling sharing, bertukar pikiran, untuk bertukar pengetahuan, untuk kemajuan kamu dalam kehidupan ya. Selanjutnya pesan semesta untuk kamu yang memilih kartu kedua. Thank you. Ya, kamu harus teguh, fokus ya. Fokus hanya melihat ke masa depan kamu. Jangan memikirkan apapun. Jangan tengok kanan kiri. Jangan mundur ya. Terus maju dan fokus kepada apa yang kamu tuju. Semesta berpesan seperti itu. Kemudian pesan malaikat penjaga untuk yang memilih kartu kedua. Satu saja Tuhan. Thank you. Oke. Ya. Kemana dan apa yang kamu inginkan, kemanapun kamu melangkah dan apa yang kamu inginkan, banyak tangan Tuhan yang akan membantu kamu menuju kepada kesuksesan ya. Malaikat penjaga terus menuntun kamu menuju pada kesuksesan, maka segeralah kamu untuk bergerak ya. Demikian untuk yang memilih kartu kedua ya, tentang jalan kesuksesanmu untuk kamu yang memilih kartu kedua ya. Terus kita lanjut untuk yang memilih kartu ketiga ya. Mungkin teman-teman yang milih kartu pertama juga penasaran nih, pengen dengerin untuk yang pembacaan kartu kedua atau ketiga, silahkan ya, tidak ada salahnya ya. Kemudian kita lihat untuk kamu yang memilih kartu ketiga, kita buka ya. Jalan kesuksesanmu tuh dari sering sharing kamu ya. Kamu harus sering sharing, kamu harus sering berbagi pengetahuan, berbagi keahlian ya, dan berbagi apa yang kamu punya untuk orang lain yang membutuhkan. Itu akan membuka jalan kesuksesan kamu ya. Oke, selanjutnya kita lihat untuk jalan, gimana nih jalannya kesuksesan kamu ya. Jalan kamu menuju kesuksesanmu tuh kamu akan ngalamin apa aja gitu. Oke, sorry ya, sendawa ya, bukan masuk angin. Saya memang kalau lagi reading terkoneksi energi, saya sesekali sendawa. Oke, kamu akan mengalami yang milih kartu ketiga nih. Kamu akan ngalami perasaan yang kayak berasa, kan ada perasaan kadang aku tuh lagi ganteng banget, kalau cewek ya lagi cantik banget, kayak aku tuh lagi kayak bunga tuh lagi mekar-mekarnya gitu. Terus kamu merasakan sebuah perasaan di mana kamu tuh perhatian banget dengan penampilan kamu tuh perhatian banget dengan hal-hal yang bersifat menghias gitu ya, dandan gitu-gitu. Kemudian apalagi yang akan kamu lewati menuju kesuksesanmu ya, kamu juga akan menjadi seseorang yang tegas ya, tegas, berani. Kamu juga nggak rela nih ngelihat orang-orang yang menjadi tanggung jawab kamu tuh ditindas atau tersakiti gitu. Ada perasaan kayak ikut marahnya banget saat melihat orang-orang yang mungkin menjadi tanggung jawab kamu tersakiti atau kecewa gitu ya. Kemudian apalagi apa yang akan kamu lewati ya, ada perjalanan, mungkin bisa perjalanan terkait pekerjaan, bisa rekreasi atau perjalanan keluarga yang akan kamu lakukan ya dalam jalanmu menuju kepada kesuksesan nanti. Dan kamu juga akan bertemu orang-orang yang punyai finansial yang besar, dia orangnya murah hati, perempuan ya, dia lebih tua dari kamu. Terus kamu juga akan bertemu dengan laki-laki yang dia tegas ya, ngomongnya apa adanya gitu, tapi orangnya banget tanggung jawab banget gitu. Dia yang sering akan sharing sama kamu ya.
Mereka dua-duanya kayaknya lebih tua dari kamu. Selanjutnya yang sebaiknya dilakukan untuk kamu yang memilih kartu ketiga. Thank you. Ya. Ya, yang sebaiknya dilakukan yang pertama adalah kamu yang memilih kartu ketiga, kamu diminta terus bersyukur ya. Terus bersyukur, jadikan mimpi kamu sebagai semangat kamu untuk menggapai apa yang kamu inginkan, apa yang sudah kamu miliki selama ini, apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, syukuri, terima dengan lapang dada, dan rawatlah ya hal yang sudah diberikan, agar semua ini menjadi energi baik untuk mempercepat kamu menuju kepada kesuksesan. Selanjutnya, yang sebaiknya dilakukan selanjutnya. Thank you. Ya. Oke. Yang sebaiknya dilakukan selanjutnya adalah kamu diminta untuk terus untuk berjuang. Gimana agar kamu mampu untuk berjuang? Kamu tuh harus pandai merawat hubungan dengan orang-orang sekitar. Kamu tuh diminta untuk berinteraksi dengan orang-orang sekitar, melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang di lingkungan kamu ya, di kehidupan kamu gitu. Jadi memang kamu harus betul-betul untuk banyak bertemu dengan orang banyak yang akan bisa membuat kamu semangat ya, semangat dan banyak pengetahuan tentang bagaimana cara menghadapi kehidupan, dan akhirnya kamu bisa untuk menaklukkan tantangan-tantangan yang ada, persaingan yang ada ya, karena aku lihat persaingannya juga cukup banyak ya di sini dalam apa yang sedang kamu jalani ini. Kamu butuh untuk berinteraksi dengan orang-orang sekitar yang akan membantu keberhasilanmu dalam memenangkan persaingan dan istilahnya kompetisi itu ya. Selanjutnya apa lagi yang sebaiknya dilakukan ya? Oke. Bertransformasi ya. Merubah diri lebih baik, lahir menjadi seseorang yang lebih baik. Bangun terus karma baik agar kedepannya kamu akan memanen karma baik ini sampai anak cucu keturunanmu nanti ya. Agar diri kamu yang lebih baik bisa membawa percepatan untuk kamu menuju pada kesuksesannya. Kemudian yang sebaiknya tidak dilakukan, yang sebaiknya tidak dilakukan. Oke. Yang sebaiknya tidak dilakukan adalah jangan memberi kepada orang yang tidak tepat ya. Memberi boleh kepada siapapun, tapi sebaiknya tuh kamu tuh kayak misalkan udah banyak air nih, keisi air di satu bak, padahal ada ember yang kosong. Kamu ngasih air lagi ke bak yang udah penuh, akhirnya kan tidak terpakai dan percuma ya, tidak bermanfaat. Tapi saat kamu mengisi kepada ember yang kosong tadi, maka dia akan tertampung dan akan bisa digunakan untuk hal-hal yang nanti ya membutuhkan gitu ya, gambarannya kayak gitu. Jadi harus memberikan sesuatu dengan porsinya masing-masing gitu ya. Ya harus yang tepat sasaran gitu. Kemudian yang sebaiknya tidak dilakukan. Thank you. Oke. Jangan terlalu ini ya, asik dengan pergaulanmu saja gitu. Jadi jangan geng-gengan gitu lah kasarannya, jangan pilih-pilih temen ya. Jangan pilih-pilih temen kemudian kamu hanya sibuk sama mereka doang, kemudian melupakan orang-orang sekitar, jadi kurang untuk bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu, di sekeliling kamu gitu ya. Kemudian apalagi yang sebaiknya tidak dilakukan? Thank you. Ya. Jangan mudah untuk merasa nyaman, aman ya. Kamu tuh kayaknya ya udahlah kayak gini aja udah. Jadi kamu tuh memilih untuk berada pada zona aman gitu. Jangan memilih untuk berada pada zona aman ya, zona nyaman. Berusahalah untuk lebih maju dan mencoba hal-hal baru, karena ada kemungkinan sukses yang sangat cemerlang di depan sana ya. Kemudian bidang yang perlu diperhatikan untuk kamu yang memilih kartu ketiga. Oke, ada baiknya kamu minta tolong pada seseorang ya.
Apabila kamu memiliki kesulitan, kemudian ada baiknya juga kamu segera bergerak, akhiri stagnasi yang ada. Kayak gini-gini terus, jangan diikutin, jangan berpasrah, jangan berserah, jangan udahlah gitu, udah mentok gitu perasaannya ya. Jangan ya, tapi terus bergerak, ayo bersemangat untuk menjalani karena ada kesuksesan yang besar yang akan kamu miliki di sana. Kemudian apalagi bidang yang perlu diperhatikan di sini? Oke, pas 2 ya. Ya, kamu harus terus sabar ya, sabar berproses, sabar untuk terus melakukan yang sedang kamu lakukan saat ini. Sabar, tapi terus berusaha maksudnya ya. Jadi daripada mentok udah gitu, terus nggak mau usaha lagi. Jadi harus terus berusaha, tapi jangan berpatok pada hasil, harus perlu kesabaran. Selanjutnya bidang yang perlu diperhatikan adalah ada nanti orang yang akan menawarkan kerjasama ya, terima saja kalau dia menawarkan kerjasama kepada kamu, menawarkan komitmen untuk kamu dan dia, iyakan saja karena ini adalah jalan untuk menuju sukses kamu. Selanjutnya pesan dari semesta untuk kamu yang memilih kartu ketiga. Thank you. Ya. Ini adalah saatnya untuk kamu bergerak ya. Pilih waktu yang tepat untuk bergerak dan lakukan pergerakan, tidak usah terlalu mencolok ya. Tidak usah terlalu kentara dan mencolok ya. Tapi kamu harus segera bergerak. Tidak usah berkuar-kuar tapi lakukan pergerakan, seperti itu maksudnya. Kemudian pesan malaikat penjaga. Thank you. Satukan puzzle ya. Ada pesan-pesan dari malaikat penjaga untuk kamu menyatukannya dan itu akan membawa kamu kepada sebuah kesuksesan ya. Mana saja yang harus kamu pilih, memang kamu harus merubah segala hal. Jangan terlalu hanya memikirkan maaf, bersenang-senang saja ya, harus mulai bertransformasi. Kemudian satukan pesan-pesan, puzzle-puzzle, pesan-pesan dari malaikat penjaga untuk kamu menuju pada kesuksesan dalam hidup kamu. Demikian ya untuk pembacaan jalan kesuksesanmu. Pilih kartu bersifat timeless dan general. Untuk teman-teman yang ingin lebih detail, silahkan lakukan personal reading dengan berkabar ya, ke nomor WA yang ada dalam deskripsi video ini. Semoga semua ini bermanfaat, mencerahkan dan menginspirasi. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Sampai bertemu lagi dalam video selanjutnya. Salam damai.